Kita sering mendengar Nabi Khidir, tetapi keberadaannya sebenarnya masih menjadi misteri. Beberapa Muslim percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Khidir adalah nama gelar yang mana bagi beberapa orang menganggapnya sebagai nama julukan atau lakob. Nama Khidir berasal dari kata Al-Khidir yang berarti seseorang yang hijau. Al-Khidir sendiri merupakan seorang nabi yang kisahnya dituangkan dalam surah Al-Kahfi. Disebutkan bahwa Nabi Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ketika Khidir masih bayi, ibunya selalu memberikan susu kambing segar setiap hari. Suatu ketika, Nabi Khidir diambil oleh seseorang penggembala dan dididik hingga beranjak dewasa. Nabi Khidir kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal tulis-menulis dan membaca suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya nama Khidir merupakan suatu gelar. Nama asli Nabi Khidir adalah Balyan putra Malkan. Ia merupakan keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam. Kunyahnya adalah Abul Abbas. Dalam suatu riwayat dikatakan ia dinamai Khidir sebab ia duduk dengan memakai pakaian dari bulu unta berwarna putih, di mana jika kain itu bergoyang, maka di bawahnya akan tampak berwarna hijau. Karena berawal dari kisahnya yang setiap kali ia duduk di atas kayu ataupun tanah gersang, berubah menjadi tempat penuh rumput dan pohon. Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diceritakan dalam ayat Al-Quran atau hadis sahih. Nabi Khidir merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari jalur Sam dengan kunyah Abul Abbas. Hingga kini keberadaan Nabi Khidir masih misterius. Ada sebagian pendapat yang menyebut bahwa beliau masih terus hidup hingga hari kiamat tiba. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Khidir adalah seorang anak cucu Nabi Adam yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ditangguhkan ajalnya. Ibunya berasal dari Romawi, sedangkan bapaknya keturunan bangsa Parsi. Satu pendapat mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah seorang putra raja. Keberadaan Nabi Khidir hingga kini pun masih menjadi misteri. Kendati demikian, banyak Muslim yang mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Hal itu didasarkan pada pendapat yang menyebutkan bahwa beliau memperoleh amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali. Dalam kitab karya Syekh Muhammad bin Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia bisa hidup dengan lama. Maka pergilah Raja Dzulkarnain dan Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan tersebut. Hanya saja yang berhasil menemukan air tersebut adalah Nabi Khidir, dan Raja Dzulkarnain tidak berhasil. Selain Nabi Khidir, ada 3 orang nabi lainnya yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Ketiga nabi tersebut antara lain adalah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Khidir adalah sebagai salah satu tokoh pengajar agama yang mempunyai jalinan erat dengan Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dan memulai perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Kisah tersebut bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan Bani Israel. Kemudian ia ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Lalu Nabi Musa menjawab, aku. Kemudian turunlah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di sisiku ada seseorang hamba yang berada di pertemuan 2 lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu. Nabi Musa pun bertanya, siapakah orang yang lebih berilmu darinya, dan di mana orang tersebut bisa ditemui? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar. Sekiranya ikan tersebut hilang, maka disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu. Akhirnya Nabi Musa berangkat menemui orang itu bersama pembantunya. Sesampainya di sana, ia menemui sosok laki-laki yang berdiri di batu tempat bertemunya 2 lautan. Kemudian orang tersebut dikenal sebagai Nabi Khidir. Nabi Musa menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada beliau. Namun Nabi Khidir mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa tidak akan sabar jika bersamanya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun.
Akhirnya Nabi Khidir pun mengizinkan Nabi Musa untuk berguru padanya dengan satu syarat, yaitu jangan menanyakan apapun sampai ia menerangkan sendiri kepada Nabi Musa. Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut sehingga perahu itu tenggelam ke dasar air. Nabi Musa tidak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, sehingga ia pun bertanya kepadanya. Nabi Khidir memperingatkan janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak bertanya lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dan menjumpai seorang anak muda. Kemudian Nabi Khidir membunuh anak muda tersebut. Nabi Musa kembali menanyakan alasan Nabi Khidir melakukan perbuatan tersebut. Nabi Khidir memperingatkan kembali janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu oleh penduduknya, namun penduduk tersebut enggan melakukannya. Karena beberapa hal tersebut, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pada akhirnya, karena hal itu, Nabi Khidir menjelaskan semuanya kepada Nabi Musa bahwa ini adalah perpisahan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Hal tersebut karena Nabi Musa tidak bisa bersabar atas semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Setelah itu, Nabi Khidir menjelaskan semua arti dari apa yang sudah dilakukannya. Yang pertama, Nabi Khidir melubangi perahu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap bahtera. Raja tersebut adalah Hadad ibnu Badad. Yang kedua, sedangkan nama anak yang dibunuh yakni Haisur. Anak tersebut dibunuh Nabi Khidir karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Anak tersebut dikhawatirkan akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran karena kecintaan terhadap anaknya. Ibnu Abbas mengartikan maksud Nabi Khidir supaya Tuhan mengganti anak lain bagi mereka yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih mendalam kasih sayangnya. Yang ketiga, adapun dinding rumah yang ditegakkan oleh Nabi Khidir itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Demikianlah kisah mengenai Nabi Khidir alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.